pikirkan pertanyaan nggak apa-apa. Gitu. Oke. Ya, mungkin boleh mengenalkan diri juga di chat biar nanti Mas Edwin bisa dapat gambaran pesertanya. Yes, betul. Boleh diketik. Aku ketik duluan kali ya. Ya, saya juga mau ngetik. Oke. Mungkin sedikit background aja. Karena ini adalah program kerjasama antara Urban Space dan Kumpul. Oke. Bisa bantu next nggak? Oke. Jadi, halo semuanya. Nama aku Riani. Di sini aku selaku program manager di Kumpul serta lead Startup Weekend Indonesia. Mungkin kalau aku boleh ceritain sedikit tentang Startup Weekend. Boleh bantu next? Ya, jadi Startup Weekend itu adalah sebuah event di weekend, an over the weekend event. Jadi di hari Jumat sampai Minggu, kita mengundang siapapun. Biasanya sih yang punya skill di, kalau tahu 3 resep startup ya, 3 formula startup, hacker, hipster, hustler, yang bisa coding, yang bisa desain, sama yang bisa bisnis. Itu kita mengundang orang-orang ini untuk bikin startup mereka dalam waktu 54 jam. Gitu. Mungkin kalau tahu Tani Hub itu tahun 2015 ikut program Startup Weekend. Jadi si foundernya ini udah punya ide, tapi dia nggak tahu mau mulai dari mana, mau jalanin sama siapa. Dia datang Startup Weekend dan di situ dia ketemu sama co-foundernya. Gitu mungkin perjalanan dari Startup Weekend. Jadi dari bikin ide, terus abis itu bikin tim, sampai akhirnya presentasi di hari Minggu, itu semua dilaksanakan dalam waktu 54 jam. Gitu. Kebetulan Startup Weekend ini udah dilakukan lebih dari 30 kali di Indonesia, dan kita biasanya melaksanakan dalam level kota. Gitu. Dan di sini kita kerjasama sama Urban Space buat melaksanakan Startup Weekend di BSD Tangerang, BSD Tangerang dan sekitarnya gitu. Biasanya coba langsung dicek aja, harusnya di kota kalian itu udah ada yang menjalankan Startup Weekend. Tapi kalau nggak ada, boleh kabarin aku kalau mau bikin. Basically kayak gitu. Boleh next. Di sini mungkin aku mau kasih tahu paling depannya kita ada apa. Jadi Startup Weekend ini kita selalu melaksanakan dalam 3 format ya. 1 offline 3 hari, 2 kita bikin di level kota. Karena kita pengennya deket ya, bisa datang gitu. Misalnya kalau di Tangerang ya pada bisa ke Tangerang, nggak usah ke Bandung gitu ya, kayak Mbak Erika gitu. Kita bikin di level kota, dan kita biasanya bikinnya berbayar. Karena kita pengennya ada komitmen dari pesertanya. Tapi untuk pertama kalinya, kita tidak melakukan 3-tiganya. Kita bikinnya di level nasional, kita bikinnya online, dan gratis. Gitu. Jadi Indonesia bergabung sama 50 negara lain untuk ikut Startup Weekend COVID Indonesia. Gitu. Jadi bedanya sama yang lain, startupnya ini adalah fokus tentang COVID. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya ide tentang startup COVID kira-kira apa, atau nggak punya ide tapi punya skill, itu bisa silahkan daftar ke bit.ly/aswicovid19. Nanti kalau misalnya nggak punya ide, teman-teman akan diajak untuk ikut ke tim lain yang punya ide. Formatnya kayak gitu. Seru banget nih kalau diceritain bisa sampai jam 5 nih. Jadi silahkan kalau misalnya pengen daftar di Startup Weekend COVID-19, itu kita mulai Jumat depan. Pendaftarannya kita tutup 3 hari lagi. Jadi bisa silahkan mengunjungi bit.ly SWI COVID-19. Mungkin kayak gitu. Next. Siapa aja bisa daftar, Mbak ya? Siapa aja bisa. Siapa aja, di mana aja. Tapi nggak kapan aja ya. Soalnya cuma minggu depan doang acaranya. Hari keempat harga naik gitu ya? Mungkin boleh next. Ini yang tadi aku bilang, Startup Weekend ini biasanya dilaksanakan dalam level kota. Dan untuk di Tangerang, BSD, dan sekitarnya, itu kita bekerja sama Urban Space. Jadi mungkin aku mau mengundang salah satu foundernya untuk bisa cerita kira-kira Halo. Urban Space ini
apa gitu. Sebelum Iya. nanti kita ke sesinya Mas Edwin habis ini. Silakan Mas Adi. Siap, terima kasih Mariani, terima kasih Kumpul, Michelle. Terima kasih juga Pak Edwin udah bersedia sharing, membagi waktunya hari Minggu ini. Salam kenal teman-teman, saya Adi, saya dari Urban Space. Urban Space Coworking Space. Saat ini kita ada di Gading Serpong. Selain menyediakan space, meeting room atau event room atau private room, kita juga punya beberapa program seperti ini. Ya, program ini kan pra-inkubator. Kita juga ada kreatif program, ada networking, ada program-program lain. Jadi ya semacam event, cuma kita bilang program-program lain. Boleh next? Ya, ini tempatnya di Gading Serpong. Silakan datang. Tapi sekarang masih buka, walaupun COVID masih buka, kita tetap buka. Tempatnya juga kita bersihkan dengan rutin. Jadi oke, sehat. Kalau butuh internet connection, tempat yang nyaman, boleh datang dulu. Soalnya kalau work from home, kerja di rumah kurang produktif, kata orang. Boleh next. Oke, kita sediain meeting room juga, bisa harian, bisa bulanan, bisa mingguan. Ya, lalu ini partner kita ada dari beberapa industri, dari F&B, dari venture, dari profesional, dari kreatif. Nah, kita beberapa ada bikin program-program juga. Jadi kalau teman-teman yang hobi atau ada tertarikan di salah satu program tersebut bisa join di program-program kita. Seperti ini kan hari ini kita free ya. Jadi ada beberapa yang free, ada beberapa yang berbayar. Tapi yang free juga kontennya menarik. Boleh tolong next? Ya, oke. Saya Adi, nama lengkapnya Pradi, dengan partner saya Giovanni. Saya di sini sebagai Head of Program. Itu aja. Boleh next lagi. Oke. Ini sesi kita yang keempat. Jadi kita sudah melakukan 3 sesi sebelumnya. Setiap minggu ada 1 sesi. Seperti minggu kemarin kita product market fit. Jadi kenapa kita bikin sesi-sesi? Karena program ini kan namanya pra-inkubator. Kenapa kita bikin berjenjang? Karena untuk membantu teman-teman membuat presentasi ataupun MVP biar lebih matang ketika diajukan untuk pitching. Jadi ini prosesnya ada 1, 2, 3, 4 ini untuk membantu teman-teman. Lalu yang sesi keempat ini hari ini itu lebih ke sharing session. Ya, ini sesi terakhir dari pra-inkubator. Nanti minggu depan kita program startup weekend dulu. Oke. Ya, oke. Saya langsung kenalkan hari ini narasumbernya dari Edwin Adiwinata. Beliau Director of Technology Services dari Cloud Ventures. Next ada sedikit biografi singkatnya. Oke. Kecepatan. Oke. Ya, oke. Ini biografinya saya ambil dari LinkedIn. Mungkin Bro Edwin ada mau sedikit menjelaskan. Jadi ada di Cloud Ventures sekarang sama Ultra Voucher ya. Nah, Ultra Voucher ini teman-teman mungkin pernah pakai nih. Lalu sebelumnya ada di Ultra Stratus Indonesia. Pernah di Singapura juga, sama pernah berkarir juga di Amerika. Oke, itu ada Instagramnya. Silakan follow Instagramnya. Dijamin fallback, ya nggak? Oke. Ya, Oke, mungkin silakan Edwin. Ya, terima kasih Urban Space dan Startup Weekend ya kumpul untuk hari ini. Kita sharing sedikit. Jadi metodenya sih
nanti kita lebih informal, nggak formal ya. Jadi silakan kalau misalnya lagi ada pertanyaan pas kita lagi ngobrol, silakan aja dari chat atau nanti bisa mungkin dibantu sama Mbak Riani atau tadi ya. Oke. Jadi ya tadi ini background saya sedikit bisa dibaca aja. Jadi saya sih title-nya Director of Technology Services di Clave Ventures yang seperti tadi juga saya bilang Clave Ventures itu venture builder. Nanti saya jelasin apa itu venture builder, apa bedanya venture builder sama venture capital. Tapi pengalaman saya background-nya itu software. Jadi dulu technical sekali. Lama di US, saya pernah tinggal di sana 12 tahun, terus 3 tahun yang lalu balik ke Indonesia, ada beberapa posisi yang saya pegang, tadi disebut ultra culture, nanti juga saya jelasin. Oke, kita mulai ya. Ini saya klik next-nya gimana nih? Itu dari host-nya. Oh, oke. 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 Mungkin bisa ke sebelumnya dulu iya, oke, di sini ya. Ya, jadi Clave Venture itu venture builder. Jadi venture builder ini beda sama venture capital ya. Jadi kalau misalnya venture builder itu adalah company yang ngebantu untuk ngebikin suatu bisnis atau suatu startup, tapi bukan cuman bantuannya dalam sisi capital, tapi bantuannya itu dalam sisi technical juga. Makanya salah satu kita punya mission itu kita ngedesain winning team, kita nge-accelerate vision sama dalam prosesnya kita bisa bantu untuk funding di beberapa venture atau di beberapa startup company yang memang cocok dengan visi dan misinya kita. Next. Sorry, ini harusnya di atas. Gak apa-apa. Mau ngomongin itu dulu tadi yang tentang ini. Oh ya, mungkin interrupt sedikit, sorry ya, maaf. Jadi ini slide-nya harusnya di atas, ke scroll ke bawah. Jadi ini walaupun free, tapi teman-teman bisa ikut donasi ya. Nanti donasinya kita bisa ditransfer ke rekening Urban Space. Nanti kita akan mendistribusikan ke beberapa rumah sakit kenalan dari Ayo Bergerak ID. Ayo Bergerak ID ini platform, saya kenal ownernya, mereka sudah salurkan ke rumah sakit APD-nya. Event yang lalu kita udah mengumpulkan sekitar 500.000, event yang kedua juga 500.000, jadi total ada 1 juta kita distribusi ke situ. Jadi kalau teman-teman ada yang mau donate, bisa WA saya atau di chat box. Itu aja. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Thanks. Oke, ini beberapa dari portfolio yang bisa kita kasih tunjuk. Nanti saya juga akan cerita sedikit mungkin 1 atau 2 dari portfolionya kita. Ini nggak semua ada di sini karena ada beberapa yang masih non disclosure. Yang boleh ya. Ini ada Creative Pantry, ini di Australia. Ada Ultra Voucher, ini di Indonesia. Play It, ini di Australia. Ada Scratch Simple atau CRE Simple, ini di Amerika. Right Ledger ini ada 2 Amerika sama Indonesia. iPad ya ini Amerika. Marnov Hotels ini di Indonesia. Ya. Kalau misalnya ditanya kita ada fokus apa enggak, fokus di industri tertentu, jawabannya enggak. Jadi Clave Ventures ini sedikit gambaran. Jadi kita itu adalah bagian dari private equity firm. Private equity firm-nya itu di Australia. Jadi sebenarnya Clave Ventures itu juga perusahaan Australia. Kantornya kita di Perth, Australia. Di
di Australia ini kita bagian dari PE ya, tadi yang saya bilang, dan private equity. Dan private equity itu industrinya juga dibagi-bagi. Jadi ada food, ada mining, ada property, ada building material, ada ada kondominium, apartemen, ada shopping kompleks, dan kebetulan kita teknologi. Jadi kita dibagi-bagi stack-nya gitu ya. Jadi kebetulan kita itu yang di bagian teknologinya. Ini tadi ada private equity, ada venture builder, dan ada venture capital ya, Ben ya? Ya, gitu. Nah, ini private equity nanti ada hubungannya sama venture builder ya. Nah, jadi kalau di venture builder ini di kita belum ada spesifik kayak kita maunya ya, industri ini aja gitu. Kalau misalnya di venture capital ada yang mereka fokus ke fintech, ada mereka fokus ke direct consumer commerce gitu ya. Jadi kalau di kita enggak. Jadi kalau Creative Pantry ini food bidangnya, Ultra Voucher itu e-commerce, Play It itu food, nah Siari Simple ini fintech sama proptech, property tech, Rights Ledger ini dia social media / crypto, bukan currency-nya, kriptonya, jadi dia social media / crypto, terus juga gitu. Kalau Hypatia Labs ini digital media, kalau Marnov Hotels ini ke sharing ekonomi, jadi lebih ke kalau Mas Pradi punya co-working space, kalau ini lebih seperti kayak Airbnb gitu ya, jadi modelnya. Oke, next. Nah, venture builder sama venture capital ini bedanya seperti ini. Jadi kalau venture capital itu ada yang namanya istilahnya itu lead partner ya, atau orang bilangnya LP ya. Jadi LP ini adalah investor, mereka yang punya uang. Jadi biasanya VC atau venture capital ya, itu punya funding, punya fund gitu ya, punya fund. Jadi kayak misalnya contohnya kayak yang terkenal nih Masayoshi Son gitu ya, mereka punya vision fund berapa tuh $100 billion yang ada di dalam situ. Jadi salah satu LP-nya mereka ya misalnya Sultan dari Saudi Arabia gitu, pangeran dari Qatar atau gimana gitu ya. Jadi ada banyak LP-nya, ada banyak investornya. Nah, uangnya itu setelah ditaruh di dalam fund itu harus cepat diputar uangnya gitu. Jadi kalau misalnya venture capital itu fokus di investment-nya dan dia nggak terlalu banyak involved di managing bisnis kesehariannya. Kadang-kadang di beberapa deal mereka bisa punya board seat gitu ya, mereka bisa jadi ikutan sebagai board of director, salah satu board of directornya. Tapi biasanya mereka nggak gitu terlalu involved di kesehariannya. Mereka cuma kasih target aja, oke, kalian mesti naikin valuation company-nya dari sekarang sekian, jadi nanti jadi 5x atau 6x atau 10x atau 100x gitu ya. Itu biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di venture capital itu peer pressure-nya itu lebih besar terhadap startup company karena memang si visinya juga harus pikirin gimana caranya untuk muter uang dengan baik, dengan waktu yang efisien supaya valuation company-nya bisa dari 1x ke 10x misalnya. Dan apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ya mereka bisa cash out. Jadi kalau cash out ya setelah 10x, oper lagi misalnya next stage, itu pindah ke visi lain atau pindah ke private equity atau pindah kemana gitu. Jadi itu cara visi itu make money gitu dari situ. Oke, kalau misalnya venture builder bedanya apa? Karena kalau kita lihat di grafik yang sekarang ini ada idea incubation, ada offline business validation, initial capital, ada MVP, ada product scaling, market growth, terus ada next stage. Bukannya ini sama aja kayak venture capital? Iya betul, tapi kalau misalnya venture builder itu lebih involved di bisnis operasionalnya. Jadi venture builder itu kita itu nelurin startup company internally kita. Gitu ya, nggak semuanya idenya kita, jadi nggak semuanya, tapi
kita itu aktif di dalam operasional bisnisnya. Aktifnya dari sisi apa? Kalau angle-nya Create Ventures itu dari segi technical, jadi dari sisi technical sama dari sisi bisnisnya juga, gitu. Jadi ada dua angle yang kita involve di dalamnya. Nah, jadi mungkin udah pada familiar kalau misalnya di stage-stage di startup ini ya, mungkin kita review lagi. Jadi kita ini biasanya mulainya itu dari idea incubation. Kalau di Clear Ventures kita nggak seformal VC atau nggak seformal investment firm yang lain ya. Jadi kadang-kadang ada investment firm yang mereka minta business canvas, mereka minta bisnis plan-nya formal begitu ya, maksudnya kayak bisnis canvas-nya ada kayak itunya ya, yang formatnya sesuai gitu. Kalau misalnya di kita nggak ada. Jadi kalau misalnya di kita itu yang penting action-nya itu nyata, action-nya itu kelihatan gitu ya. Jadi nanti saya jelasin nih. Jadi pertama kali itu idea incubation. Idea incubation di sini kita bikin konsepnya. Jadi oke, kita ada business problem, ada real life business problem, kita mau coba suatu angle supaya kita bisa nge-solve business problemnya. Itu proses idea incubation itu di situ. Nah, yang paling, ya. Jadi summarize, bedanya VC dengan venture builder adalah kalau venture builder itu help building startup-nya gitu ya? Betul, iya. Jadi kita involve ya. Involve di dalam baik operasional sampai bisnis, investment juga ada tapi not as much as venture capital. Betul, iya. Jadi di initial capital ini di yang box ketiga, di initial capital itu biasanya untuk mulai itu kecil sekali gitu. Seberapa kecil? Sekecil mungkin. Misalnya jumlahnya kita tiap produk itu beda-beda ya, jadi agak susah bilangnya. Tapi kalau misalnya di teknologi untuk nge-spin off MVP itu mestinya dengan begitu banyaknya kayak open source teknologi, terus udah gitu banyak sekali cloud service yang bisa ngasih, mestinya initial setup atau initial cost-nya itu murah sekali ataupun free gitu untuk bikin MVP. Boleh sharing berapa kira-kira? Tergantung ya. Jadi kalau misalnya yang pernah kita bantuin itu mungkin as little as mungkin cuma 10.000 US itu udah bisa mulai. Ya, of course kalau masih segitu nggak ada yang take salary unless kita nggak hire kayak software engineer atau kalau misalnya software engineer-nya itu part of co-founder, jadi nggak ada yang take salary tapi semuanya fokus untuk build MVP-nya gitu. Biasanya skemanya seperti itu. Kalau misalnya di proses ini tadi sebelum initial capital ini ada offline business validation, ini salah satu step yang menurut kita paling penting. Jadi memang ada beberapa bisnis strategi ya. Jadi ada yang offline dulu, ada yang langsung online gitu ya. Kalau kita tetap percaya offline bisnis plan-nya itu harus jalan dulu. Maksudnya apa? Jadi tanpa adanya teknologi seharusnya bisnisnya masih bisa jalan gitu, atau dengan bantuan sedikit teknologi yang sesimpel mungkin harusnya bisnisnya bisa jalan. Itu yang kita cari ya. Kalau itu benar-benar filosofinya kita. Gitu. Jadi dengan nanti teknologi itu ngebantu offline bisnisnya ini untuk transformasi secara digital dan ngebantu supaya akselerasinya jauh lebih cepat gitu. Jadi bukannya teknologi yang ngedrive bisnis, tapi bisnis ngedrive gitu loh. Oke. Nah, dari initial capital kita bisa bikin MVP. Nah, dari MVP nanti baru masuk ke stage di mana kita bisa nge-product scale, ada market growth-nya. Dan di next stage-nya,
sebagai venture builder, harapannya adalah company-company yang udah kita bentuk, dan yang kita sudah invest dan udah barang-barang bikin, nanti bisa jadi independen gitu. Jadi itu goal-nya gitu kalau dari kita. Jadi kita menelurkan startup company gitu. Jadi, sorry Win, jadi kalau private equity dengan venture capital dengan venture builder itu apakah inline, Win? Jadi pertama mungkin venture builder dulu, lalu venture capital, lalu private equity, atau gimana? Karena next stage ini kemana gitu? Ke private equity? Oke. Jadi next stage itu bisa macam-macam sih. Jadi nggak semua, kalau di pandangan kita nggak semua startup itu selalu butuh venture capital atau butuh private equity. Kalau dari awal itu udah profitable, kenapa mesti take VC money gitu? Unless ada strategic investment gitu ya. Jadi biasanya ada beberapa startup company yang udah profitable, tapi di tengah jalan meskipun mereka udah profit, mereka cash flow positif, gak ada masalah sama income, tiba-tiba mereka minta VC masuk. Mereka butuh visinya itu bukan cuma uangnya aja, tapi lebih ke networknya, supaya mereka bisa expand market, mereka bisa expand produknya lebih variasi, supaya nanti ada sustainability gitu. Jadi itu tujuannya ya. Jadi kalau misalnya apakah linear gitu, jadi dari venture builder ke venture capital atau ke PI, enggak. Jadi mungkin bisa loncat. Jadi kamu punya ide, langsung ke private equity juga bisa, gitu loh. Mau ke VC bisa, mau ke venture builder bisa, gitu. Jadi tergantung kondisinya. Oke. Ya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang venture builder? Teman-teman yang ya ini kebetulan teman-teman kan mute ya, jadi mereka baru pengenalan aja sih. Ada yang startup, ada dari diklat kerja, maksudnya mungkin startup diklat kerja ya. Lalu ada yang dari kurir karir, ada dari Indo Pro Software, tapi belum dapat introduction-nya itu apa. Lalu ada yang dari Jogja di bidang IoT. IoT, ya. Nah, oke, mungkin boleh. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau sharing, mau nanya langsung aja di chatbox, soalnya kan mute kan. Meanwhile, mungkin boleh lanjut dulu. Ya, kita lanjut dulu ya. Mungkin next dulu. Oke. Nah, ini biasanya ini ada, kalau di kita, at least pengalaman kita, itu kayak, kalau misalnya ada ide, terus udah gitu, kita di-approach sama investor, ini apa sih yang dipikirin sama investor, selain bisnis plan, gitu, selain kayak profitability path, segala macam itu ya, apa sih yang dipikirin sebelum mereka tuh mau invest gitu loh, gitu. Jadi kayak apa yang ngebikin mereka tuh oke, saya sign term sheet-nya sama kamu gitu loh, untuk ngasih investment gitu ya. Jadi biasanya ini ada tiga at least yang kita pernah ngalamin ya. Yang pertama itu trust atau network. Business plan-nya itu doesn't matter gitu. Trust atau network-nya ini yang penting. Jadi misalnya kebetulan kita udah kenal sama leadernya atau foundernya, dan foundernya ini capable, track record-nya jelas, mereka sudah pernah bikin startup sebelumnya dan sudah successful, udah pernah di-acquire atau IPO dan sebagainya. Dan ini karena masih dalam satu network, ini yang ngebikin VC atau venture builder atau PE yang mereka ini basically saya udah kenal, saya percaya, ayo kita kerjasama gitu ya. Di kita pun pernah ngelihat yang situasinya itu knee-jerk itu knee-jerk ini artinya gini ya, kalau misalnya kita pernah pergi ke dokter itu kadang-kadang dokter ketok kita punya lutut, terus lututnya jadi refleks gitu ya, goyang gitu. Jadi maksudnya di sini tuh mereka spontan aja. Jadi mereka mereka dengar pitch deck-nya, terus udah gitu
mereka percaya sama bisnis plan-nya, sama apa yang udah dipresentasiin, ya udah mereka langsung invest on the spot gitu. Dan biasanya kalau kayak gini-gini ini biasanya cuman yang angel ya, angel investment atau friends atau family. Ini biasanya yang terjadi. Atau yang ketiga itu adalah dari bisnis plan-nya. Bisnis plan-nya jelas, sudah ada traction-nya, sudah ada path to profitability-nya, terus udah gitu tadi leader-nya juga udah terpercaya meskipun belum ada track record-nya. Biasanya jadi ini tiga hal ini nih yang ada di pikiran investor sebelum mereka sign term sheet. Gitu. Tiga ini pilih salah satu atau tiga-tiganya harus ada atau salah? Enggak. Jadi ini adalah kalau misalnya ini tiga sifat investor ketika mereka mau tanda tangan term sheet biasanya gitu. Jadi apa sih yang bikin mereka tuh kayak oke, ini saya deal deh gitu. Jadi biasanya tiga alasan ini. Gitu. Dan tiga ini kita pernah ngalamin semua. Tiga-tiganya ini biasanya tiga-tiganya harus ada dong ya? Enggak mesti. Jadi kadang-kadang ada yang cuman knee jerk moment aja. Jadi knee jerk moment biasanya ini angel investor. Jadi kayak oke. Saya mau udah udah dengar bisnis plan-nya, oke, ya udah deh nih gitu loh. Kita langsung invest gitu ya. Jadi ya jadi invest, tapi biasanya kalau yang kayak gini skalanya jauh lebih kecil, jadi makanya biasanya angel yang make decision kayak gini. Kita pernah involve yang nomor satu yang trust atau network aja. Jadi karena sudah dalam satu network udah solid, mereka butuh sekian, langsung deal, nggak ada masalah gitu loh, tanpa mesti nge-review bisnis plan-nya, mesti ada analis lagi yang ngecek lagi angka-angkanya benar atau enggak. Jadi ini tiga tipe inilah yang kita pernah experience gitu. Oke. Lanjut. Nah, ya boleh lanjut ya. Oke, thank you. Ya, nah kalau misalnya yang tadi ya dari sisi ini ada pertanyaan dulu saya baca ya. Dari tiga tipe ini biasanya tipe mana yang paling disukai atau paling sering terjadi? Good question. Yang paling sering terjadi itu yang ngecek bisnis plan-nya. Jujur aja nomor 1 sama nomor 2 itu jarang terjadi. Nomor 2 itu lebih terjadi kalau kamu deal-nya sama angel investment. Ya, yang investasinya kecil sekali, mungkin cuman nggak tahu ya kalau di Indonesia mungkin cuman 10 juta, 50 gitu, yang nggak terlalu besar. Jadi yang nominalnya nggak terlalu besar, itu biasanya paling sering terjadi. Tapi kalau misalnya yang paling sering terjadi itu yang factual business plan. Tapi antara trust sama knee jerk itu kalau di kita itu angkanya lebih besaran yang di trust dibandingkan yang knee jerk moment ya. Karena kita jarang sekali deal sama angel investment. Oke. Sama-sama. Oke, nah ini yang biasanya kita cari nih dari satu startup company yang kita biasa kerjasama. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bukannya ya bisnis plan itu penting, tapi kadang-kadang yang kita mesti lihat ini orangnya gitu. Orangnya ini punya fighting spirit atau enggak? Orang ini punya good business acumen apa enggak? Jadi benar-benar dia bisa ngelihat kapan mau melakukan X, kapan tidak melakukan Y, kapan mesti ngebut untuk bisa ngejar C misalnya gitu ya. Jadi leader ini penting sekali. Jadi kalau di kita kadang suka ngomong kayak jokinya gitu ya. Jadi kalau bisnis itu kudanya, joki itu penting sekali buat kita gitu. Karena sebagus apapun bisnis plan-nya, sebagus apapun produknya, kalau leadernya nggak bisa bawa kapalnya,
itu pasti collapse sih. Dan seberapapun uang yang disuntik gitu ya, meskipun kayaknya bisa jalan sebentar, tapi nanti biasanya kalau leadernya nggak oke, itu ujung-ujungnya collapse gitu. Apakah ini cuman omongan kita aja? Enggak juga gitu. Kalau kalian pernah dengar WeWork, itu Adam Neumann itu salah satu dia CEO-nya, itu skandal sekali. Jadi unfortunately company-nya sekarang lagi direnovasi ulang sama SoftBank supaya nanti bisa balik lagi ke arah yang benar gitu. Jadi makanya leadership ini penting sekali sih buat kita. Dan karena kita di venture builder itu kita langsung involve di dalam development startup-nya. Jadi ini yang biasanya kita juga bantuin tim leadernya untuk make sure bisnis plan-nya itu benar, untuk make sure kalau dia ngambil keputusan itu keputusan yang benar gitu. Jadi biasanya di awal-awal ini kita bantuin. Win, boleh nanya? Ya. The Right Leader ini kan apakah selain tadi punya leadership dan bisa strategik, dicari juga nggak sih kayak semacam chemistry-nya dengan misalnya Clyde, board of director Clyde itu ada chemistry-nya match nih dengan leadernya, atau walaupun bisnis plan-nya bagus tapi kok ada chemistry yang nggak match ya, itu kan Ya. intangible. Chemistry mungkin lebih ngomongin ke personality ya, jadi lebih personal gitu ya. Iya, mungkin semacam itu. Ya, unfortunately itu kita ngecek juga sih. Jadi kalau jadi personality-nya itu memang harus cocok gitu sama kita, karena nggak semua startup company ini cocok untuk di venture builder ya. Jadi kalau di venture builder kan benar-benar operasionalnya itu dibantuin sama kita. Jadi of course kalau misalnya dibantu sama kita mesti kerja sama bareng. Jadi personality-nya kita mesti match dulu gitu loh, supaya arahnya, supaya bawa kapalnya benar. Nah, ini yang kedua yang kita cari nih. Jadi kalau misalnya kita ngomongin awal tahun 2000, akhir tahun 90-an, 2000, 2001, 2002 itu awal-awal .com boom. Kamu punya bisnis. Jadi dulu tuh di San Francisco itu ada cafe yang isinya semua investor gitu. Jadi kamu datang cuman bawa ide, bawa presentasi ide, terus udah gitu angkanya semua kamu semua cuma kira-kira aja. Terus kamu tunjukin ke investor, terus investor langsung oke, tanda tangan cek, kamu langsung kasih. Itu benar terjadi, itu beneran terjadi di awal tahun 2000 pas lagi pertama kali .com boom. Tapi sekarang udah nggak ada yang kayak gitu. Jadi udah biasanya ini kalau misalnya kita ngomongnya venture capital atau kita ngomongnya seed funding, itu biasanya harus sudah ada traction, nggak mungkin nggak ada traction sama sekali. Jadi apa itu traction? Jadi kamu harus sudah bisa ngejual produk kamu, berapapun itu jumlahnya atau amount-nya dari sisi harga atau total revenue, itu harus sudah ada traction, nggak bisa dari nol sama sekali. Gitu. Ini yang biasanya kadang-kadang kita suka kurang gitu ngerti ya. Jadi kadang-kadang kita punya ide nih, saya punya ide untuk misalnya saya punya ide untuk ngatasin problem sampah plastik misalnya. Saya mau bikin vending machine supaya nanti bisa ditukar poin, nanti poinnya bisa di cash out jadi gift card atau voucher atau apa gitu ya. Tapi ini belum pernah event dibikin, belum pernah event dijual, dites gitu loh. Itu kalau untuk kita itu nggak bisa. Jadi itu harus ada. Jadi traction itu penting sekali. Traction itu juga penting untuk ngasih feedback kalau misalnya MVP yang udah kita bikin itu benar nggak
bener nggak untuk nge-solve bisnis problem yang kita hadapin atau kita mau solve. Gitu. Nah, hal yang ketiga yang kita cari itu adalah path to profitability. Mungkin sekarang ini kamu nggak punya profit, which is okay, nggak apa-apa. Kalau kamu udah punya profit lebih bagus lagi. Kalau misalnya belum ada profit, ini harus ada strategi dari kamu, harus ada strategi. Kalau kamu terima uang X, uang sebanyak X, kamu mau pakai uangnya itu bagaimana caranya? Jadi biasanya nanti kita itu yang kita grill, jadi kita tanya gitu. Jadi misalnya, oh ya udah saya mau pakai uangnya untuk biasa kalau di pitch deck itu cuma bilang kalau misalnya kita terima 100.000 US, 20% marketing, 30% engineering, itu nggak bisa begitu. Jadi kalau misalnya kita akan nge-grill kamu, jadi tanya di marketing itu strateginya kayak gimana, kamu mau ngapain? Apakah uang 20.000-nya itu mau di-spend semua untuk Facebook gitu, Facebook Ads gitu, atau apa gitu. Jadi kita mau coba ngebantu kamu untuk make sure uang yang akan kamu pakai ini adalah bener-bener sasarannya itu kena targetnya gitu. Nah ini makanya seperti yang saya bilang ini agak sedikit beda sama visi. Kalau misalnya visi mungkin mereka cuman dari helikopter view, oke, kamu ini, oke, yang penting pokoknya dalam 1 tahun 2 tahun kamu sekian X untuk valuation-nya. Tapi kalau kita lebih involved gitu ke dalam. Oke. Sorry, ini awam. Tapi emang kalau visi pertanyaannya lebih gimana? Ini pertanyaan awam. Pertanyaan gimana? Karena pertanyaannya tetap sama. Karena gue pikir pertanyaannya juga akan gitu juga sama dengan yang builder. 20.000 ya, mau buat jadi ya, tapi mereka nggak akan mungkin mereka beberapa visi mungkin nggak akan nanya sampai detail gitu ya kali. Mungkin kayak ini apa mau bikin marketing strateginya kayak gimana gitu. Mungkin nggak seperti itu gitu loh. Jadi lebih biasanya lebih high level. Ini marketingnya arahnya goalnya mau A, B, C. Kita mau ngambil user yang demografinya sekian gitu. Tapi caranya gimana mereka nggak akan terlalu fokus involved gitu ya, nggak akan terlalu involved. Kalau misalnya di kita bakal lebih involved, jadi kita akan lebih interaksi sama tim leadernya, bukan maksud untuk istilahnya ngerecokin gitu ya, enggak. Tujuannya itu make sure apa yang diambil itu dengan pengalaman yang udah kita ada, dengan syarat-syarat yang lain, make sure kesalahan yang sama nggak diulang. Mungkin mau nanya sedikit tentang traction tadi. Kalau seandainya mau bikin bisnisnya itu totally online, tapi online kan perlu programmer, tapi si idenya itu yang bikin ide ini nggak ngerti programmer. Nah itu kan dia harus bikin dulu programnya segala macam. Nah bikin program itu kan mungkin mahal. Itu gimana biasanya? Ya, jadi mestinya nggak ada masalah ya. Jadi ada contoh spesifik nggak? Dia butuh bikin program apa gitu? Oke, let's say kayak delivery dengan apps misalnya ya. Misalnya laundry dengan apps gitu. Misalnya, dia harus apps gitu. Karena mungkin bisa di tracking or konsep bisnis plan-nya. Oke. Jadi gini, jadi kalau misalnya karena kita nih kebetulan background-nya teknikal, jadi ini pertanyaannya bagus, jadi saya bisa jawab. Jadi untuk punya apps itu sangat costly. Jadi apps itu mungkin ada beberapa software house yang bisa nawarin bikin misalnya murah gitu ya, tapi problemnya adalah setelah kamu kamu spend X gitu, dan what's next gitu loh. Kamu bakal punya satu tools yang mahal yang belum tentu itu capable untuk nge-solve bisnis problemnya kamu. Nah, kalau kita rekomendasinya itu selalu start aja, kalau misalnya memang butuh teknologi, start yang paling simple banget gitu loh, simple. Nah, apa sih yang simple banget? Ya mungkin nggak perlu apps, mungkin cuma perlu website aja juga nggak apa-apa gitu loh. Dan kalau dari website itu
banyak yang kita bisa dapetin free, nggak ada masalah gitu loh. Wix, ada bisa WordPress gitu loh, kita bisa beli yang udah ada gitu. Jadi mestinya kayak saya butuh programmer nih gitu, sebenarnya itu bisa dipelajarin ya sendiri. Sebenarnya itu bisa dipelajarin sendiri. Jadi even di YouTube itu banyak sekali gimana caranya bikin, misalnya ngebangun website tanpa perlu ngerti technical gitu loh. Itu mestinya ada caranya. Mungkin cuma perlu waktu aja untuk ngedalamin, untuk nge-setup awal, tapi bukan berarti nggak bisa gitu loh. Nah, kenapa saya bilang kenapa mulai kayak begini aja gitu loh? Kenapa nggak hire aja gitu? Nah, kalau misalnya hire itu kebanyakan dari yang kita pernah ngalamin, karena tidak ada tim co-foundernya yang technical dan dia langsung nge-hire orang atau pakai third party, yang terjadi itu adalah pada saat bisnisnya ada traction dan mulai jalan dan growth-nya itu mulai kelihatan, yang terjadi adalah technical-nya kewalahan. Gitu. Nggak bisa ngikutin bisnis demand-nya, sementara bisnisnya itu sudah rely on teknologinya itu 100%. Yang jadi adalah berantakan di situnya, gitu loh. Itu yang justru saya selalu coba nasehatin startup itu untuk avoid itu semua. Kalau bisa nggak usah bikin app dulu, bikin aja website yang simple, yang penting apa yang kamu mau jual dari web itu udah jalan dulu gitu. Itu contohnya even as simple ini mungkin nggak terlalu nge-simplify prosesnya gitu ya, kayak tadi mau bikin laundry gitu. WhatsApp aja mungkin udah cukup gitu untuk generate the first revenue. Oke, nanti ntar butuh tracking, ntar butuh ini, tapi bisa di-add nanti pelan-pelan. Jadi maksudnya saya itu fokus awalnya itu jangan terlalu banyak fokus di sisi teknologinya. Jadi teknologi itu nggak boleh ngelit bisnis, tapi bisnis yang ngelit teknologi. Itu kita punya prinsip sih. Jadi teknologi ini hanya buat ngebantu aja, tapi tanpa teknologi bisnis tetap jalan gitu. Atau mungkin nggak terlalu dependent on teknologi, tetap jalan. Betul. Ya. Nah, mungkin saya nge-relate juga ya nih, ada teman kita nih, kebetulan ada Mas Deva Agus nih ya, saya kebetulan pas lagi baca nih, ini di bidang IoT Tech. Nah, kalau misalnya kayak gitu gimana? Kan IoT kan dia misalnya bikin IoT untuk appliances atau apa gitu ya, untuk home appliance atau apa gitu. Ya itu beda karena itu udah lebih ke hardware ya. Jadi memang yang dijual itu adalah hardware-nya, jadi lebih dari sisi teknologinya. Dan kalau itu udah di luar, jujur aja itu di luar dari knowledge-nya kita, karena kita nggak pernah involve ke IoT. Oke, mungkin lanjut dulu ya, kalau nggak ada pertanyaan lain. Oh, mungkin sebelum lanjut, ini masih di slide ini ya? Iya. Jadi setelah path to profitability itu ada yang namanya sustainability. Nah, sustainability ini, ini sekarang dengan COVID-19 ini justru ini justru menjadi filter di mana bisnis-bisnis yang sustainability-nya itu baik itu bisa bertahan, gitu ya. Mungkin ini nggak bisa digeneralisasikan gitu ya. Kayak misalnya kalau tourism industry gimana, itu ya flatline gitu. Betul, tapi ada beberapa bisnis lain yang mungkin masih bisa bertahan. Misalnya kita contohnya aja yang paling simple, yang food gitu ya. Jadi kebetulan di
salah satu startup yang kita manage itu namanya Creative Pantry. Tadi ada salah satu logonya yang di kiri atas yang kita kasih lihat. Creative Pantry itu sebenarnya ditelurkan karena adanya COVID-19 ini. Jadi restorannya itu dipaksa untuk close down, untuk close, nggak bisa operating gitu loh. Jadi kebetulan kita masih satu family company, jadi masih sister company yang F&B divisionnya. Satu restorannya itu di shutdown. Jadi semua tenaganya itu dikerahkan untuk membangun startup ini, gitu. Creative Pantry, gitu. Nah itu ceritanya agak sedikit unik karena produknya ya sama, produknya kan makanan kan, nggak ada perbedaannya sama di restoran gitu. Jadi mereka tahu kalau misalnya produknya ini jalan, sudah pernah ada traction-nya gitu, leadernya juga udah benar gitu. Dan dari sisi path to profitability itu juga udah clear karena orang sekarang itu meskipun mereka di rumah nggak selalu masak terus gitu loh. Mereka juga butuh untuk take out, ngambil take out dari tempat lain. Nah di Creative Pantry ini idenya itu cukup menarik karena yang mereka bikin itu makanan itu kayak Lego gitu ya. Jadi kamu produk macam-macam terus misalnya bisa jadi makanan X gitu. Jadi itu makanannya udah jadi di rumah, tinggal dipanasin sedikit. Jadi seperti Lego gitu. Jadi bisa masukin gitu ke dalam piring. Ini adalah konsep basic awalnya, tapi yang kedepannya itu adalah imagine kalau misalnya, dan ini mungkin kondisinya nggak apply di Indonesia ya, jadi kalau misalnya di Indonesia, karena workforce-nya murah harganya dibandingkan dengan di Australia. Kalau di Australia itu restoran owner itu ya ownernya ikut masak, ikut nge-serve gitu ya, kalau restorannya nggak terlalu besar. Nah, yang jadi kendala itu owner ini pusing kan, jadi mereka itu mesti mesti nge-handle stok, inventory, makanan, masak, customer komplain, register, kasir segala macam. Nah, instead of mereka mikirin kitchen-nya, nah ini nanti makanan yang di-provide sama Creative Pantry untuk si restoran ini bisa order mau menu apa aja, nanti menunya itu datang, restoran yang dipunya sama si owner ini tinggal nge-assemble aja makanannya seperti kayak Lego gitu. Jadi mereka nggak usah bikin makanannya, mereka cuma 2 konsep aja gitu. Jadi ini ngebantu restoran owner gitu. Nah, itu ada sustainability path-nya di situ. Nah, ini contoh dari yang pernah kita kerjain. Ini Creative Pantry ini literally ketika COVID ini atau terus sebelum COVID udah ada terus dia private? Sebelum COVID ini masih dalam tahap incubation. Terus karena pas lagi ada COVID, momentumnya pas, jadi kita langsung live gitu. Ya, kalau yang mau coba lihat itu ada. Jadi malah kesempatan ya. Kenapa? Malah kesempatan tuh gitu. Justru karena ada salah satu sister company kita, restorannya itu di shutdown. Jadi semua energinya itu dioper untuk bikin startup ini gitu. Ya, kira-kira gitu. Dan yang terakhir itu yang kita lihat itu connecting the dots. Di sini connecting the dots ini tadi seperti saya udah bilang, kalau di Creative Ventures ini kita bagian dari private equity ya. Jadi di private equity-nya itu ada industrinya macam-macam kan, tadi yang saya udah sebutin, ada mining, ada F&B, ada property, ada shopping complex, ada building material dan sebagainya.
Yang kita cari adalah startup company yang bisa kita connect dengan sister company kita gitu. Jadi kalau kita bisa connectin itu lebih bagus gitu, atau dengan networknya kita gitu, supaya company-nya makin lama makin besar. Oke. Mungkin boleh sharing, Win, Ya. tentang portfolio yang tadi, beberapa portfolio di atas, terutama mungkin yang Indonesia, jadi biar lebih relate. Boleh. Mungkin boleh balik lagi ke screen yang tadi ada listnya ya. Ya, saya ceritain sedikit ya tentang Ultra Voucher. Ya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau mungkin mau nanya tentang idea, plan. Ke yang tadi ada logo-logo, ya oke. Ya. Jadi Ultra Voucher ya. Jadi Ultra Voucher ini ada yang pernah dengar? Kalau misalnya ada, boleh tulis di chat ya. Ada yang pernah dengar nama perusahaannya Ultra Voucher? Oke, belum ada ya. Jadi ini kalau misalnya kalian pergi ke mall, oh ada yang pernah. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang pernah pergi ke mall itu kadang-kadang kalau ada beberapa merchant boga group gitu, kalau kamu lihat di counternya pas lagi mau bayar itu ada GoPay, OVO, bla bla bla, biasanya ada gitu, ada Ultra Voucher warnanya hijau. Jadi kalau direct ke konsumernya itu mereka bukan championnya, tapi mereka lebih di belakang layar. Jadi ini startup company yang unik. Kenapa unik? Jadi dia rely on teknologi heavily, tapi bisnis offline-nya jalan sekali dan profitable company-nya. Ultra Voucher ini adalah penyedia voucher, makanya namanya voucher ya, Ultra Voucher. Ultra Voucher ini kalau kamu pernah beli, pernah misalnya tukerin, bukan seperti Groupon. Tunggu sebentar, saya pikir dulu ya. Kalau Groupon itu kan group buying ya. Tapi ini bukan, kalau misalnya Groupon kan kamu kalau misalnya beli itu kan bisa beli macam-macam ya, nggak kadang-kadang ada yang tiket, mungkin dulu di Groupon pernah ada jualan kayak tiket dunia fantasi gitu ya, mungkin mirip, tapi ini lebih fokusnya ke arah voucher gitu ya. Nah, si Ultra Voucher ini dia itu kamu bisa beli voucher kayak misalnya Häagen-Dazs, Boga, voucher Bami GM dan sebagainya. Dan dia ini sebenarnya kerjasamanya itu bukan sama direct consumer yang seperti saya bilang, tapi lebih ke financial institution, company yang mau nge-reward karyawannya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu mungkin pernah dapat voucher dari bank, misalnya voucher Indomaret atau Alfamaret, itu vouchernya dari Ultra Voucher gitu loh biasanya. Dia pemain voucher yang kalau nggak salah dia terbesar di Indonesia deh, pemain voucher. Jadi ada Alfamaret, ada Indomaret, banyak sekali, ada sekitar 200-an atau 300-an merchant yang udah kerja sama Ultra Voucher. Kayaknya ya, supply juga ke Shopify ya, Shopee, Tokopedia, saya Grab, dia jual voucher Grab juga, jadi untuk GrabFood itu GrabFood, Grab Transport, itu mereka supply juga. Jadi kayak dana itu juga mungkin sistemnya didukung Ultra Voucher juga. Gitu. Dana enggak. Setahu saya dana enggak. Ya, tapi ada beberapa kayak e-commerce di Indonesia itu yang memang sudah pakai yang sudah integrate sama Ultra Voucher. Jadi mereka nggak direct langsung, kayak misalnya mereka mau nawarin vouchernya MAP atau vouchernya Bami GM gitu, mereka nggak langsung pergi ke merchant-nya, karena kan merchant-nya banyak sekali gitu loh. Mereka nggak akan mungkin
punya power untuk satu-satu dideketin gitu. Jadi mereka instead beli sama Ultra Voucher gitu. Nah, di Ultra Voucher ini sendiri juga mereka punya yang namanya ultra value. Nah, ultra value itu jadi voucher tapi tidak ada merchant-nya ya. Jadi merchantless voucher. Jadi kamu bisa tukerin vouchernya itu buat voucher-voucher lain seperti Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Itu biasanya cocok dibagiin kayak misalnya dari bank. Biasa kan kamu dapat poin kan, ngumpulin poin, atau kamu termasuk nasabah yang bank itu suka gitu, atau kamu nasabah aktif sekali, jadi kamu kadang-kadang suka dikasih voucher. Nah, vouchernya itu kan kita kadang-kadang suka terima, oh ini saya dapat voucher MAP tapi saya nggak pernah mau belanja di MAP, misalnya saya lebih senang kalau misalnya dipakai buat Indomaret supaya saya bisa beli barang-barang yang buat makan atau apa gitu, buat belanja sehari-hari gitu. Nah, dengan Ultra Voucher itu mereka bisa ngeredeemnya itu sesuka mereka gitu loh. Nah, itu yang unik dari mereka. Ini yang saya bilang tentang tadi saya sempat ngomong tentang sustainability. Mungkin boleh nanya, Win. Oh ya. Boleh kasih sedikit cerita kapan Ultra Voucher, awal Ultra Voucher tuh berdirinya bagaimana, terus Kled Ventures masuk membantu apa waktu awal-awal, terus bagaimana caranya, terus ya itu mungkin bisa dari awal Ultra Voucher berdiri itu kan heavy teknologi kan, cuman kan tadi ada statement kalau bisa jangan terlalu heavy teknologi, itu gimana? Ya, Ultra Voucher itu dulu mulainya itu cuman jualan physical vouchernya Carrefour. Jadi misalnya harga face value-nya voucher Carrefour itu 1 juta gitu ya, dan dia bisa waktu itu dapat dari orang ngejual kayak 800.000, diuntungin 100.000, dia jual 900.000 gitu loh. Jadi ada orang yang beli. Dulunya cuma kayak gitu doang. Jadi benar-benar jualan di Kaskus waktu itu pakai forum. Wow, forum online. Ya, nah terus mereka bikin sistem sederhana buat jualan. Terus sebelum ada Kled Ventures, mereka approach kita punya private equity. Nah, private equity-nya kita itu interested sama mereka deploy seed funding gitu. Jadi mereka kasih seed funding. Setelah jalan 3 tahun, company-nya growing, digital transformation-nya berjalan sampai perusahaannya itu sekarang revenue-nya udah cukup bagus ya, udah benar-benar bagus sekali gitu. Saya nggak bisa bilang angkanya, tapi revenue-nya luar biasa sih. Dan sebagai company startup itu healthy sekali karena profitable gitu. Mereka cuma minta investment itu cuma sekali doang, pas lagi di seed level aja. Gitu. Oh, berarti foundernya itu malah nggak ngerti tech ya? Foundernya nggak ngerti tech, tapi kebetulan dia punya co-foundernya itu ngerti technical. Tapi sekarang co-founder yang technicalnya berubah jadi bantuin di operational, jadi CEO gitu di sana. Jadi kalau dulu Kled itu bantuin, jadi pada saat Ultra Voucher mulai, tadi saya cerita sedikit mengenai outsourcing kan ya. Jadi kalau saya selalu avoid pakai outsourcing, mendingan bikin dulu sesimpel mungkin, timnya tim sendiri. Yang terjadi adalah ketika mereka udah masuk fase growth-nya tinggi, sistemnya mereka itu nggak bisa keep up gitu, karena dalamnya berantakannya minta ampun. Jadi waktu itu kita masuk ke dalam selain sebagai investor, tapi sebagai technical service provider gitu loh. Justru kita ngebantuin dari service-nya. Jadi kita benerin kalau nge-setup culture yang benar seperti apa, ngebenerin dari sisi teknologi. Oke, ini ada yang nanya dari Mas Deva. Deva itu dia di Jogja yang tadi IoT. Pertanyaan agak panjang nih, gue bacain dulu ya. Iya. Saya ada pengalaman dengan visi di mana kita sama-sama cari opportunity. Saya cari investment, mereka juga cari startup untuk diinvest. Saya jelaskan produk kami,
bisnis plan, portfolio kami, meskipun sebagai jasa R&D, dan ini sudah generate revenue, bukan penjualan produk. Posisi produk utama kami sudah ada secara MVP, platform integrasi software ke hardware untuk solusi energi, itu MVP-nya. Dan sudah punya beberapa trial user meskipun belum profit. Yang jadi concern dari mereka, melihat belum yakin dengan potensi marketnya, dan akhirnya belum bisa lanjut. Bagaimana kalau dari perspektif venture builder? Apakah ada kesempatan justru bisa involve menentukan strategi itu bersama? Iya. Agak panjang, Iya. gue baca. Ya, jadi thank you pertanyaannya untuk Mas Deva. Jadi itu pertanyaan bagus sekali. Jadi ini justru yang ngebedain venture builder sama venture capital. Karena kalau misalnya venture capital itu kan mereka fokus di investment, ya. Jadi mereka fokus kalau saya invest X, kapan saya bisa dapat return Y. Itu yang mereka fokus di situ, gitu. Apakah mereka sendiri paham tentang apa namanya hipotesanya kamu atau market research-nya kamu? Belum tentu, yes and no, tergantung seberapa canggih venture capital-nya, gitu ya. Saya sendiri pernah lihat di Amerika itu ada namanya, saya selalu ngikutin podcastnya, saya lupa namanya siapa ya. Jadi dia kebetulan angel investor. Dia ngerti knowledge-nya karena sudah sering ya. Jadi tiap hari mungkin dia pernah bilang sehari pernah bisa ada 30 orang yang ngasih pitch deck. Jadi dia belajar banyak tentang landscape berbagai macam produk gitu, dan kebetulan dia punya knowledge itu dalam. Dan jarang kayak gini tuh jarang. Jadi biasanya yang kamu ketemu itu mungkin visinya itu kamu ketemu dengan analisnya gitu, dan kebetulan analisnya nggak paham dengan marketnya, jadi keraguannya masih tinggi. Jadi makanya kamu nggak dapat kesempatan untuk bisa dialog lebih lanjut gitu. Kalau di venture builder itu beda. Jadi asal sudah memenuhi poin tadi, dan dari sisi apa namanya yang kita cari tadi ya, yang we're looking for, kita bisa bantuin kamu. Jadi even kita nggak ngapa-ngapain dulu, kita bisa kita duduk bareng, kamu kasih tahu problemnya apa, gini, oke, kamu nggak perlu bantuan dari sisi teknikal, kamu nggak perlu bantuan dari bisnis, kita bisa duduk bareng, ada plan untuk kerjasama bareng, kita bisa bantuin kamu untuk nentuin dan nge-connect-in kamu dengan investor kalau misalnya kita sendiri nggak bisa nge-invest di company-nya kamu, gitu. Jadi jawabannya ya, biasanya venture builder itu lebih bisa ngebantuin. Ya tuh kan, kamu pasti ketemu dengan analisnya. Jadi biasanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dengan analisnya yang biasanya behind the scene, agak susah karena dia dapat instruksinya dari leadership timnya gitu. Itu yang agak susah. Kalau kamu mungkin pada saat itu ngobrolnya dengan leadership timnya, itu mungkin beda gitu. Di Indonesia itu ada, saya kenal sih, maksudnya ada beberapa visi yang mereka open kok. Kalau misalnya kamu kirim cold email gitu ya, jadi kalau kamu pergi ke misalnya ke Alpha JWC atau kemana gitu ya, kamu bisa kirim cold email itu, jadi kamu benar-benar kirim email, saya founder X, saya bikin ini, produk saya seperti ini, traction saya seperti ini pitch deck saya bisa minta waktu nggak 30 menit untuk presentasi gitu. Itu ada beberapa visi yang bisa kok kalau misalnya kayak gitu. Tapi again, apakah visi itu cocok untuk bisnis modelnya kamu, saya nggak tahu ya. Jadi mesti, kalau misalnya saya mesti lihat langsung detailnya.
Tapi visi itu bukan satu-satunya jalan kok. Jadi sebenarnya di luar sana itu banyak sekali ada angel investment. Contohnya itu di yang Rights Ledger ini under portfolionya under manajemen kita, tapi investornya itu di luar dari networknya, internal networknya kita. Jadi ini kebetulan dia angel investor yang invest via kita untuk ke Rights Ledger ini. Jadi kalau summarize, venture ini berarti basic lagi ya, venture builder itu ini kayak kita punya ide bikin bisnis, tapi orangnya akan lebih nanya ke bisnisnya gitu ya. Bisnisnya apaan sih? Gimana manage-nya? Instead of ditanya balik investasinya berapa banyak dan berapa lama baliknya gitu ya. Iya. Jadi pertanyaannya kita sih pasti akan mirip dengan pertanyaannya kalau orang venture capital itu ngasih. Cuman mungkin kalau dari kita itu nanti lebih teknikal gitu ya. Kalau misalnya kayak oke, kamu punya strategi bisnisnya X, bisa tolong dijelasin teknologi stack-nya kamu, kenapa kamu pakai teknologi stack seperti ini, caranya kamu kerja gimana, kayak misalnya cara kamu nge-manage tim kamu gimana, kendala dari tim kamu itu seperti apa yang culture yang nggak jalan, apa culture yang jalan. Nanti di situ kita bantuin. Sampai culture-nya juga ada concern. Ya. Sampai culture-nya juga, ya. Jadi makanya kalau di Clear Ventures itu kita karena background-nya sangat-sangat technical, jadi kita comfortable sekali ngebantuin kalian dari sisi technical gitu. Jadi contohnya di CRE Simple, ini startup company di Amerika, kita bantuinnya itu benar-benar teknis sama mereka, bikin API, bikin back-end-nya, teknologi front-end-nya, sama-sama bangun produknya itu teknis sekali sama CRE Simple. Jadi bahkan sampai ke HRD-nya nih bahasanya gitu, HRD-nya juga akan dibantu, mungkin ya, ada betul. finance-nya. Karena Clear Ventures punya divisi-divisi yang cukup lengkap karena grup, jadi bisa matching di mana gitu ya. Betul, iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Syarizal, apa ada target Clear Ventures tahun ini akan invest ke berapa target bisnis? Target bisnisnya ini maksudnya industrinya gitu ya kali ya, atau apa nih? Mungkin boleh diperjelas. Mungkin target industri dulu mungkin. Kalau industri itu nggak ada targetnya. Jadi yang seperti saya bilang, kalau di kita itu nggak ada targetnya, tapi kalau bisa yang bisa di-connect sama industri-industri yang parent company kita punya gitu, supaya marketnya bisa lebih bagus gitu ya. Jadi tadi kita ada property, ada mining, ada building materials, ada F&B, terus udah gitu ada e-commerce ada, ya, e-commerce ada, hardware ada juga, kayak misalnya hardware yang dipakai buat networking gitu ya, jadi buat high speed networking yang dipakai buat kayak kereta api, MRT, begitu-begitu ada. Kalau misalnya ada yang bisa di-connect, jadi ada beberapa lini bisnis lah. Mungkin saya juga kadang-kadang bingung soalnya ada sekitar di dalam satu grup perusahaan itu ada sekitar 40 perusahaan lebih. Kadang-kadang saya nggak ingat satu-satu. Ya. Kalau bikin baju, kalau jualan sepatu, jualan baju itu masuknya ke e-commerce berarti ya? Iya betul. Iya. Ya. Oke. Oke, mengenai COVID ini, COVID ini kan udah kayak tiba-tiba gitu ya, bulan Desember China, terus bulan Maret langsung dihajar di non-China. Nah, dan ini juga kan nggak tahu nih selesainya kapan. Kira-kira dari sudut pandang
Mas Edwin, gimana nih dari surviving, terus opportunity, risk, dan lain-lain. Mungkin ada insight. Iya, kalau dari kita punya parent company ini, itu kebetulan PI kita, dia orang Indonesia tapi udah tinggal di Australia lama. Dia orangnya sangat positif ya, jadi vibe positifnya itu kesebar ke seluruh partnernya dan anak-anak perusahaannya gitu ya. Jadi menarik sekali kalau menurut dia pada saat ini justru adalah saat yang tepat tadi yang seperti saya bilang itu untuk menjadi filter. Jadi company-company yang sustainability-nya baik itu justru sekarang kelihatan terang benderang gitu. Contohnya misalnya kayak streaming platform YouTube, Netflix gitu, itu apa namanya kelihatan gitu loh. Kayak kalau dulu mungkin kayak oke ya, maksudnya cuman apa sih orang kayak jadi digital content creator gitu, mungkin nggak gitu dipandang sebelah mata. Sekarang karena semuanya mesti stay di rumah, sekarang semua cari entertainment sendiri, akhirnya lihat YouTube, akhirnya ngerti oh jadi digital content creator itu seperti ini gitu, dan potensinya ada. Jadi kalau misalnya kalau kita mau stay positif itu kita mestinya sih bisa ya ngelihat ada beberapa angle sisi bisnis yang bisa di take advantage pada saat seperti ini. Jadi ya selalu mesti stay positif sih. Jadi ini ada beberapa opportunity lah gitu yang kita bisa lakuin. Ya. Oke. Lanjut ke slide dulu. Sorry, ada pertanyaan lagi dari Maria. Pak Edwin, untuk bisnis konsep fashion dengan sedikit teknologi dan semi UMKM, apakah dapat dibantu juga? Sedikit menyambung ke e-commerce. Ya, mungkin boleh dijelasin kamu mau dibantunya itu seperti apa maksudnya? Mungkin mau di unmute mungkin? Iya, kalau mau ngomong juga silakan. Oke. Halo. Halo. Dengan saya Mikaela. Jadi begini, saya sendiri selain ada kurir karir, saya sendiri mempunyai bisnis UMKM seperti custom gown untuk perempuan. Tapi saya punya target seperti untuk bisa ke berbagai daerah dengan pengiriman ekspedisi, tapi mempunyai workshop di suatu tempat yang membantu orang-orang lokal gitu loh. Jadi apakah itu bisa saya masukkan ke teknologi dan jadi sedikit menyambung ke e-commerce gitu, Pak. Terima kasih. Sorry, bisa tolong dijelasin. Jadi fashionnya ini tadi ada hubungannya sama logistik gimana? Mungkin bisa dijelasin dikit? Iya, jadi misalnya kita punya tempat produksi di Jakarta ya, tapi saya punya klien misalnya let's say satu Jawa dulu ya kita ambil kliennya. Nah, tapi tanpa pengukuran dengan standar sizing dan lain-lain dengan menggunakan teknologi misalnya website atau sesuatu yang lain misalnya kita bisa melayani ke customer yang akan kita cari itu. Jadi nanti setelah diproses kita logistikkan, kirim ke mereka gitu. Oh, jadi maksudnya untuk kayak ngukurnya gitu maksudnya gitu ya? Jadi nanti kita sudah ada standar ukuran, nanti tinggal orang pesan, kita bikin membantu produksi UMKM, lalu setelah jadi kita kirim gitu. Nah, produksinya itu tersebar gitu. Jadi bukan kamu ada centralized gitu ya. Jadi ini kayak konsepnya kayak cloud kitchen, bener nggak? Istilah cloud kitchen kamu familiar nggak?
Iya, benar-benar. Jadi nanti kita Benar ya? mungkin bisa nih ada orang di sini yang produksi, di sana yang produksi. Jadi kita sebenarnya kayak marketing juga ya, mungkin. Ya ya. Jadi Iya, ini seperti centralized manufacturing gitu ya. Jadi iya, ya, jadi kalau misalnya di sini, kalau saya lihat teknologi bisa ngebantu, nggak bisa. Tetapi nanti mirip seperti cloud kitchen, yang Mm, yang paling jadi concern itu mungkin bukannya dari sisi teknologinya ya, justru lebih ke standar operasionalnya, gimana make sure kamu bisa efektif dapat skill yang bisa sama gitu, orang jahitnya bisa lurus misalnya, atau jahit jelujur misalnya. Jahit jelujur ya mesti seperti X, nggak boleh kayak Y, nggak boleh melintang, mungkin ada ukurannya gitu. Kalau pengalaman saya, apa namanya, kalau saya terus terang, kalau misalnya di industri kayak manufacturing kayak gini, saya agak kurang paham. Tapi biasanya itu standar operasionalnya itu mesti benar-benar bagus ya. Jadi rely on teknologinya itu justru agak sedikit nggak gitu terlalu, menurut saya nggak gitu terlalu penting, karena misalnya kayak website kan cuma kayak wadah aja untuk naruh informasi gitu loh. Selain dari e-commerce-nya ya, kalau misalnya e-commerce-nya sih one thing. Kamu kalau mau ngejual ke konsumernya sih one thing ya. Kamu bisa pakai again tadi yang seperti saya bilang, ada Wix, ada apa yang bisa kamu mulai dulu tanpa biayanya yang cukup gede. Tapi lebih ke arah operasionalnya. Jadi kalau mau bikin centralized manufacturing atau distributed manufacturing gitu, jadi kamu punya tempat banyak, ya itunya standard operationnya, apakah nanti ada alat pengukurnya, ada SOP-nya yang jelas, jaga quality-nya seperti apa, apakah ada supervisor dan sebagainya gitu loh. Itu yang bakal jadi challenge sih. Oke. Iya. Apa saya ngejawab pertanyaannya nggak, atau mungkin masih ada pertanyaan dari situ? Ya, so far kejawab sih. Berarti bukan di teknologinya atau wadahnya, tapi di standarnya. Oke. Terima kasih, Pak Iya, Edwin. iya, iya, sama-sama. Buat bisnisnya saya bisa sama jadi kira presentasi ke untuk creating siapa. Oke. Kalau misalnya mau presentasi mungkin bisa kontak ya, nanti ntar ada di page terakhir ya. Nanti ada komunikasinya. Ya nggak ada masalah, itu bisa kita discuss mau seperti apa konsepnya. Nggak ada format-format atau gimana, Bin, ya? Karena kan beberapa visi bilangnya ada deck-nya harus begini, apa-apa gitu. Nggak perlu, atau gimana, Bin? Nanti aja kalau nggak, slide berikutnya aja ya. Ya, tapi tadi kan udah di slide yang sebelum terakhir, tadi saya tuliskan what we are expecting kan. Ya, jadi at least harus ada itu yang jelas gitu ya. Kalau misalnya di bagian the right leader itu ya, saya minta background kamu tuh apa, pengalamannya di mana gitu, udah ya brief portfolio atau resume aja sih gitu. Oke. Ya. Nanti nanti untuk materi, oke, ini saya kasih link untuk materi nanti aja sih, nanti terakhir, takutnya udah pada keluar. Oke, mungkin lanjut dulu aja. Ini ada link untuk isi feedback, nanti materinya ada di sini ya. Materinya akan ada di sini setelah kalian isi feedback ya. Oke. Bisa lanjut coba ke slide saya dulu. slide-nya udah habis deh. Mungkin coba boleh ke Udah tempat habis. yang Ya. Oke, ini slide-nya udah terakhir. Ya. Sorry, sebelum. Oke. Oke, Win. Bisa di
Oke, ya dari saya sih udah selesai. Ada ininya apa namanya slide deck-nya. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi di luar pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya oke semua tadi. Nanti kita foto bareng dulu ya sebelum off ya. Oh, ada pertanyaan lagi. Saya baru masuk kuliah dan punya saya dari kecil untuk buat hotel chain. Menurutnya saya harus dengan aspek apa aja yang kuning dan Anda di masa sama dari nol sampai ke upsell. Oke. Kamu pernah dengar nggak ya namanya apa ya? Sorry, kamu pas ngomong hotel ini saya lupa. Jadi sekarang itu di trennya di dunia ini setelah Airbnb model, ini sekarang apa namanya dia punya namanya short term rental, tapi yang handle itu cuma kayak satu orang gitu ya. Saya lupa ada terminologinya apa gitu ya. Apa ya namanya ya. Nanti kayak hotel anggrek dong. Ya, saya agak-agak lupa ya. Jadi sekarang modelnya seperti itu gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya kayak di Airbnb kan juga cara buat tadi kan kamu nanya untuk cara bikin hotel chain ya. Kalau misalnya bikin hotel physical hotel yang specialist dedication itu kan capitalnya gede sekali ya. Tapi kalau misalnya kamu mau mulai dengan almost zero capital, itu mungkin bisa dengan cara ya kayak sekarang nge-postnya di Airbnb. Jadi kamu cari orang-orang yang invest di rumah banyak tapi rumahnya kosong, terus instead of kosong rumahnya dijadiin short term rental kayak Airbnb atau via Travelio dan sebagainya. Itu salah satu caranya kayak gitu. Kalau misalnya dari nol terus sampai saya tahu bisnisnya, ini mungkin saya bukan yang saya mesti lihat dulu kamu maunya kayak gimana gitu ya. Tapi kemungkinan besar untuk hotel saya bukan orang yang tepat, tapi saya bisa cerita sedikit tentang Manoff Hotels. Ini yang kita kerjasama itu bukan di sisi space rentalnya ya. Jadi tapi di sisi software untuk nge-manage space-nya gitu. Jadi space-nya udah ada, kita di Australia itu udah punya kondo, udah punya apartment building, ada sekitar 2 atau 3 lantai itu didedikasiin untuk short term rental aja, kamarnya lebih kecil. Bisnisnya udah jalan, tapi sekarang saatnya mereka butuh teknologi untuk ngebantuin automation segala macam untuk pembayaran, payment proses. Jadi kita kerjasamanya di sisi softwarenya, jadi bukan di hotel physical untuk nge-rent space-nya gitu ya. Jujur kalau misalnya kalau misalnya kayak hotel, saya bukan orang yang bisa ngejawab pertanyaan itu sih. Tapi Manoff Hotel ini ada handle hotel lain juga selain kondo yang itu? Ada ya, di softwarenya ini dipakai di 2 tempat. Yang di Indonesia dipakai di 2 tempat, satu di Yama Resort di Sulawesi, satu lagi Color Hotel di Kebonjeruk. Jadi actually ya untuk bisa bikin chain hotel ini nggak harus punya hotelnya juga ya, bikin software aja udah bisa bikin chain hotel actually. Ya, tapi kebetulan yang ownernya ini background-nya memang hotel. Jadi mereka punya resort, jadi ceritanya itu mereka punya satu resort sama satu hotel yang di Kebonjeruk sama di Sulawesi. Ternyata software-nya itu bisa dipakai di Australia. Nah, jadi software-nya itu tadinya dedicated software doang, dirubah jadi SaaS, software as a service, dipakai di Australia gitu, dibikinin startupnya gitu. Jadi kan bisnis offline-nya udah jalan, teknologi ngebantuin gitu, jadi ntar ada traction dan growth-nya gitu. Oke.
Oke, mungkin ke slide, tapi slide sebelumnya kan tadi ada yang mau gimana caranya kalau gua mau propose gitu, boleh ke slide itu bisa sebelumnya. Ya, yang ini mungkin bisa dijelasin. Ya, jadi kalau misalnya tadi kalian ada yang interested buat ngobrol lebih lanjut sama tim kita, cuma mau tanya-tanya pun is okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau misalnya memang sudah ada bisnis yang tadi sudah menjawab pertanyaannya, yang menjawab poin yang tadi kasih lihat, silakan boleh kirim email ke ini urbanspace.indo@gmail.com, kasih subjeknya venture. Nanti kita get in touch sama kamu nanti untuk next stage-nya kayak gimana. Nanti mungkin kita set up, kalau ini semua pandemic udah selesai, mungkin kita set up meeting di Urban Space atau via online, nggak ada masalah. Ya, jadi Urban Space di sini hanya membantu aja sih. Nanti tetap akan di forward ke Edwin, cuman akan dibantu dulu. Kan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, solution for apa. Karena kita juga sering beberapa kali ada yang nanya, tapi pertanyaannya kok kayak nanggung, setengah matang gitu. Jadi kita hanya ngebantuin aja biar Mas Edwin nggak terlalu banyak email masuk gitu. Jadi nggak direpotkan dengan yang ini, nanti kita filter dulu yang udah lengkap baru kita akan forward. Tapi kita tetap akan tenang aja, kita pasti akan forward ke Mas Edwin gitu sih Mas. Yeah. Ini ada pertanyaan, kalau ingin involve sebagai angel investor itu gimana caranya? Kita sangat welcome kalau misalnya kamu mau co-invest sama kita, nggak ada masalah. Bisa tolong di email aja kapasitasnya seperti apa dan ada spesifik target atau enggak, misalnya cuma mau industri spesifik seperti apa. Terus angel investornya ini sebelumnya sudah pernah invest di mana aja, mungkin kita nanti itu salah satu yang kita mesti obrolin bareng sih. Tapi welcome kalau misalnya ada yang mau join untuk co-invest. Ya, tadi ada Instagramnya Mas Edwin ya. Oh, iya. Ya, emailnya mungkin kesini aja dulu kali ya, ke urbanspace.indo@gmail.com. Ya, jadi mungkin nggak terlalu lengkap ya, brief aja sih. Ini ada yang menanya lagi. Hai Mas Edwin, jika sebuah startup sudah ada traction dan mulai profit, biasanya akan mencari investor untuk scale up secara cepat. Bukan pertanyaan. Biasanya akan mencari investor untuk scale up secara cepat. Apakah skenario itu seperti itu? Itu pertanyaannya. Adakah contoh startup yang masih tanpa bantuan VC dan tetap bisa tumbuh dengan cepat? Oke. Iya, jadi nggak semua startup company itu selalu engage sama VC untuk next stage-nya mereka. Jadi nggak selalu. Jadi yang seperti tadi saya bilang, bisa kerjasamanya sama private equity langsung, atau kalau misalnya mereka udah ada ini kalau di US ya, tapi bukan kalau di Indonesia ya. Kalau di US meskipun company-nya masih belum profit kayak Uber, mereka exit strateginya untuk bisa growth capitalnya itu dengan IPO. Ya bisa kalau di US, tapi kalau di Indonesia nggak bisa. Kalau di Indonesia itu kalau misalnya kamu udah profitable dan kamu mau accelerate lebih lanjut pakai VC, itu selalu cari VC-nya yang strategik gitu kan, ya yang benar-benar bisa ngebantuin kamu, bukan cuma capitalnya aja, tapi dari networknya mereka bisa open up market yang baru untuk explore produk yang baru mungkin. Apakah skenario-nya seperti ini? Selalu enggak juga. Jadi contoh tadi Ultra Voucher itu mereka cuma dapat seed capital aja. Seed capital aja. Seed capitalnya itu juga itu
cukup besar seed capitalnya, tapi nggak besar-besar banget ya. Dan itu dengan uang seed capital, mereka sekarang revenue-nya sudah besar banget gitu loh. Jadi nggak perlu tambahan VC karena company-nya profitable gitu. Jadi uangnya yang ada, yang mereka terima itu mereka bisa invest untuk bikin produk baru internally dan growth-nya jadi bisa besar gitu loh. Jadi contohnya startup company yang tanpa bantuan VC ya Ultra Voucher nggak pakai VC, Ultra Voucher itu cuma pakai seed capital investment aja dari private equity gitu. Jawab Mas Fauzan? Ya. Oke. Jadi VC itu kalau kamu masih awam dengan VC ya, VC itu pressure-nya itu gede sekali ke startup company-nya gitu. Jadi biasanya itu less resort kalau memang benar-benar kamu butuh sekali. Itu kalau misalnya kamu ada strategi untuk investasi dengan non VC, kita selalu saranin go ahead sama non VC gitu loh. Karena kalau kamu nggak siap nanti takutnya kamu malah kewalahan gitu. Mungkin sebelum visi ke venture builder dulu. Ya, Ini gue bertanya, Win. Venture builder itu sebenarnya kosakata baru atau emang udah lama ya? Emang kamu udah lama ya? Mungkin kalian pernah dengar kayak namanya roket internet. Oke. Ya, roket internet itu ya roket internet kan dulu kerjanya kan di copy. Jadi bisnis yang udah jalan di Amerika, startup company udah jalan, di copy ke China, di copy ke negara lain gitu. Jadi roket internet itu salah satu venture builder. Ini venture builder. Oh. Jadi dia nge-deploy initial timnya segala macam sampai dengan timnya independen. Gitu. Oke. Mungkin udah slide terakhir, jadi udah selesai. Ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi pertanyaan. Pertanyaan lagi buat tentang venture builder. Menurut saya kita kerja di Australia, kan kalau lebih kita investasikan gaji per bulan di Australia dengan good question. Nah, ini jawabannya susah karena personal ya, tapi yang saya bisa kasih tahu ke kamu, kalau memang kamu bisa dapat kerjaan di Australia, which is sekarang, saya nggak tahu kayaknya kamu sekarang lagi ada di Australia ya, tapi saya nggak tahu kamu posisinya di mana, tapi kalau memang kamu bisa dapat kerjaan di Australia dengan kondisi seperti ini, dan kamu bisa dapat izin tinggalnya, which is susah, kecuali di negara-negara bagian tertentu, apalagi sekarang kamu masih kuliah, kalau bisa diinvest dulu dibandingkan kamu kirim ke Indonesia, karena kalau bisa kirim ke Indonesia kamu harus mikirin currency-nya juga, kamu transfer ke Indonesia, kamu lose currency-nya atau enggak. Kebetulan sebulan yang lalu saya ada di Australia, satu Australian dollar waktu itu sempat 9.100, hari ini tadi 9.800 ya, kalau saya cek 9.900 atau 9.800, jadi bedanya tinggi sekali. Jadi kalau bisa diinvestasi, why not sih? Kalau misalnya kamu, daripada kamu dikirim ke Indonesia, nggak tahu kamu dikirim ke Indonesia-nya untuk family atau apa, personal reason gitu ya, saya nggak tahu. Tapi kalau kamu memang bisa dapat kerjaan di Australia dengan kondisi sekarang, bisa tinggal di sana dan bisa invest di sana sih, it's a good timing sih. Yeah. Okay. Any last question? Cukup menjawab, Mbak Erika? Oke, mungkin kita sudahi. Sebelum sudahi, terima kasih nih buat
Mas Edwin dan teman-teman kumpul yang sudah bantu acara ini. Ini acara kita terakhir di program Prainkubator. Minggu depan kita ada, besok kita ada acara tapi lebih ke creative event. Minggu depan kita ada acara Techstar ya, Startup Weekend. Sebelum kita sudahi, boleh teman-teman videonya dinyalain semua. Kita mau foto bersama. Ya. Ini teman-teman kebanyakan dari mana ya? Jakarta, Jogja. Mungkin dinyalain aja. Unmute semuanya, ya, tolong. Nah, harusnya tadi gue nanya ini kebanyakan dari mana ya? Kebanyakan Jakarta ya, tapi ada juga yang non Jakarta ya. BSD Mas, BSD. BSD ya. Ini sedikit dekat berarti saya Tangerang. Tangerang dia. BSD aman, Mbak? Hujan atau? Alhamdulillah. PSBB nih Tangerang Selatan. Iya nih. Oke, Mas Deva, Mbak Michelle, Mbak Faustin, Mas Susilo, Mas Fauzan, Mbak Kristina, Mas Giovanni, sama Mbak Lina, mungkin bisa dinyalain videonya. Aku absenin satu-satu. Udah kali ya, udah kasih. Oke. Mungkin kita bisa foto bareng kali ya, Mas Adi ya? Ya, siap. Langsung foto bareng ya. Siap. Saya belum jago nih, bentar ya. Close dulu. Oke. Oke, senyum semua ya. Halo. Ya, thank you. Nanti saya post di story. Udah cukup. Oke. Terima kasih banyak atas bergabung di acara Prainkubator ini sesi terakhir. Terima kasih Mas Edwin, terima kasih teman-teman dari kumpul, Mbak Riani, Mbak Michelle. Saya ada share feedback form di chat, bisa silakan diakses atau di copy dulu. Sorry bentar, tadi udah di copy ke close. Feedback formnya di chat, nanti di situ kalian bisa dapat materinya juga setelah isi. Ya, silahkan diakses ke situ, nanti dapat materi juga. Oke, terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you, Mbak.